Zara Rahmania, lalu aku Andita Sekirani. Aku Dina Malaysia. Nah, pada kali ini kita bakal ngasih tahu ke kalian nih hal-hal apa aja sih yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan saat sesi konseling. Langsung aja, be pro konselor, do and don't, discuss meeting. Check it out. Adalah menyambut klien dengan hangat dan membuat klien merasa aman dan nyaman. Hal yang tidak boleh kita lakukan adalah tidak menyambut klien dan memasang muka datar dan cuek ketika klien sudah tiba. Tahu sih Mbak, suami saya suka gebukin saya, tiba-tiba saya ditampar tuh Mbak, coba. Kok bisa ya? Emang biasanya tuh cowok ada kayak gitu. Orang saya juga banyak kok lihat tetangga saya gitu. Emang cowok tuh kayak gitu Mbak. Berarti emang cowok kayak gitu ya, bukan suami saya doang ya kan Mbak? Tetangga saya juga ada, emang di pandangan saya sih. Tapi berurusan sama suami saya ditampar. Bayangin saya habis belanja 2 jam, megang 2 troli, saya lagi rebahan tiba-tiba, Pak, bikin saya kopi. Biasanya perasaan anak saya nggak yang berasakan, marah, kecewa, atau sedih. Saya sedih sih. Kita tidak boleh membawa bias pribadi ataupun bias budaya dalam sesi konseling. Sebagai konselor, yang boleh kita lakukan adalah mendengarkan klien dengan pikiran yang terbuka tanpa menghakimi mereka. Tidak boleh kita lakukan kepada klien adalah pelecehan seksual, baik verbal maupun fisik. Hal yang boleh kita lakukan adalah menanyakan kepada klien terlebih dahulu apakah klien bersedia untuk bersentuhan fisik atau tidak. Jadi teman saya stres banget, saya overthinking terus Mbak setiap hari. Oke, baik. Berarti Anda sekarang sedang overthinking karena banyak sekali tugas ya? Iya Mbak. Nah, sekarang ini tuh saya stres banget. Banyak banget tugas saya Mbak. Ada tugas kuliah, ada tugas organisasi. Wah itu semua jadi kayak buat saya overthinking terus gitu sih Mbak. Baik, berarti sekarang Anda masih tertekan dan banyak pikiran karena tugas akademik maupun organisasi ya? Iya Mbak. Teman-teman, sebagai seorang konselor yang baik, kita tidak boleh untuk mengulangi kata yang telah diucapkan oleh klien kita. Sebagai seorang konselor yang baik, kita wajib mempunyai kemampuan untuk memparafrase kata. Dengan kita tidak mengulangi kata yang telah diucapkan oleh klien, hal ini akan membuat klien didengarkan secara penuh dan juga dipahami. Mulai saja ya sesi konseling pada hari ini. Apa yang mengganggu pikiran Anda belakangan ini? Halo, selamat pagi. Halo, perkenalkan saya Andita Sekirani, konselor dari Unit Layanan Mahasiswa. Pada hari ini angka
maka tak sayang. Sebagai seorang konselor yang baik, kita wajib memperkenalkan nama dan juga peran kita saat sesi konseling. Jangan lupa ya, sebelum memulai sesi konseling, kita wajib memperkenalkan nama dan juga peran. Hal ini akan membuat klien merasa disambut dan juga membuat sesi konseling menjadi lebih hangat. Ngelakuin sama dia, jadi sekarang kayak setiap aku ngelakuin apapun jadi keingetan terus Kak. Oke, kalau gitu Anda boleh saja dengan kesibukan jadi dengan rapat-rapat organisasi atau semacamnya biar kalian tuh lupain sama Kak Dina. Ini aku lagi galau sih, karena aku kan habis putus ya sama pacarku. Jadi kayak setiap Baik, menurut Kak Dina langkah apa nih yang bisa Kak Dina ambil supaya melupakan mantan pacar Kak Dina? paling sih aku ngelakuin aktivitas lain yang kayak misalkan aku organisasi atau Kalian harus tahu, sebagai seorang konselor yang baik, tidak etis apabila kita memberikan saran terhadap klien loh. Terlebih kalau saran yang kalian berikan adalah saran yang menjerumuskan. Tugas kita sebagai seorang konselor yang baik cukup mendengarkan dan juga memahami klien secara penuh. Hal ini akan membantu klien untuk menemukan jalan keluarnya. Tadi lu abis ada klien ya, gimana klien lu? Aduh, gue pusing banget. Dia masih aja. Iya, banyak banget sih. Banget, dia ngomongin mantannya dulu. Kayak dari sekolah ini. Din, tadi bukannya kalau ada klien ya, gimana klien lo? Baik, jadi aku aman aja. Masa cuma aman doang sih? Gak ada cerita macam-macam. Ini kita kan ada kode etik. Jadi nggak boleh dong. Kita akan banyak sekali menerima cerita dari klien, dan tugas kita sebagai konselor adalah menjaga kerahasiaan cerita tersebut. Kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa nih tentang cerita itu, bahkan sesama teman konselor kita, kecuali ada tuntutan hukum atau kode etik yang diperlukan. Selain itu, semua cerita klien akan dijaga kerahasiaannya. Saya nggak capek sih sama diri saya sendiri kalau ditanya saya gimana. Saya tuh bahkan bingung sama diri saya sendiri, saya harus apa ya, saya lakuin ya, saya ngerasa saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Sampai saya tuh nggak tahu mbak sama diri saya kayak kok ngerasa capek dulu, kamu ngerasa lelah. Tapi saya yakin kok sebenarnya apa yang kamu lakukan itu Hal yang harus kita lakukan adalah soler. S. Face the client squarely. Usahakan saat konseling tubuh kita menghadap ke klien agar klien dapat merasakan kehadiran kita. Kita tidak boleh bersandar kepada bangku karena klien tidak dapat merasakan kehadiran kita. O. Adopt an open posture. Jangan menyalakan tangan seperti ini karena klien akan merasa tidak aman. Maka gunakanlah postur yang baik agar klien merasa aman dan nyaman saat berkonseling. L. Turn toward the other. Posisi tubuh condong ke depan sedikit agar klien merasa bahwa kita bersungguh-sungguh mendengarkan klien. Gestur kecil ini dapat membuat klien merasa aman dan percaya saat berkonseling. E. Maintain good eye contact. Tatap mata klien dengan wajar agar klien merasa dihargai. Jangan mengalihkan pandangan ketika klien sedang berbicara saat sesi konseling. R. Relax and natural in this behavior. Yang paling penting adalah bersikap relax dan santai agar klien merasa nyaman saat sesi berkonseling. Tidak boleh terlihat kaku atau tegang karena klien dapat merasakan ketegangan kita sebagai konselor. Konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor terhadap kliennya untuk mendengarkan, memahami secara penuh, dan hal ini dapat membantu klien untuk menemukan jalan Konselor yang keluar. baik itu mampu menghargai dirinya sendiri, bersikap jujur, mengakui apabila melakukan kesalahan, terbuka terhadap perubahan, menghargai budaya, dan mampu menetapkan batasan dengan klien. Gitu teman-teman, jadi itulah hal-hal yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan saat sesi konseling. Jadi pastiin ya, saat sesi konseling kalian berlangsung, itu sudah melakukan hal-hal yang boleh dilakukan saat